Mengapa Prabowo ngebet nanam sawit di Papua di tengah dahsyatnya bencana Sumatera? Presiden Prabowo berencana menambah perkebunan sawit di Papua sebagai upaya yang disebutnya mewujudkan swasembada energi di setiap daerah. Dukungan terhadap ekspansi sawit yang diutarakan pada hari Selasa 16 Desember itu adalah pernyataan terbaru Prabowo di tengah kritik tajam bahwa penyebab banjir Sumatera karena deforestasi hutan yang digantikan kebun kelapa sawit. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, pegiat lingkungan menilai keberpihakan Prabowo terhadap ekspansi sawit di tengah penanganan bencana Sumatera yang belum kelar sebagai sikap yang tidak punya empati. Seharusnya ia belajar dari situasi yang terjadi di 3 provinsi itu, kata manajer kampanye hutan dan kebun Walhi Nasional Uli Arta Siagian. Menurut Uli, perubahan hutan menjadi kawasan ekstraktif seperti perkebunan kelapa sawit atau tambang yang telah memperparah dampak bencana di Sumatera. Selain itu, menurut penelitian dosen Fakultas Hukum UGM Almonika Cindy Fatikasari, tidak cuma kerugian ekologis, keberadaan perkebunan sawit juga dinilai mengubah kebiasaan masyarakat bahkan menjadi siklus kemiskinan baru. Almonika dan kawan-kawan meneliti dampak perkebunan sawit seluas 14.000 hektar atau seperempat luas wilayah DKI Jakarta terhadap masyarakat Bovendigul. Penelitian itu kemudian dibukukan dengan judul Masyarakat Adat dalam Jerat Kerja Paksa, Dampak Perkebunan Sawit di Merauke dan Bovendigul, Papua. Kedua koalisi masyarakat adat dan koalisi sipil menolak kebijakan Presiden Prabowo tersebut terkait rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Papua pada hari Jumat 19 Desember 2025. Adapun rencana tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat bertemu kepala daerah Tanah Papua di Istana Negara pada tanggal 16 Desember 2025 kemarin. Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Franky Samberante menjelaskan hingga kini telah teridentifikasi ada 94 perusahaan sawit yang melakukan eksploitasi di tanah Papua. Kita ikut prihatin karena total 94 konsesi sawit sebanyak total 1.332.032 hektar hutan Papua telah kemudian dibongkar, ujar Franky pada hari Jumat 19 Desember 2025. Kita rasa ironis karena data ini cukup besar dan hanya dikuasai oleh segelintir korporasi. Menurutnya, penguasaan tanah skala luas dan penggundulan hutan untuk produksi demi memperluas bisnis energi ini telah menghadirkan masalah baik sosial ekonomi, tanah dirampas, deforestasi, dan juga lingkungan. Mirisnya, semua proyek tersebut melibatkan ribuan militer sehingga terjadi tekanan dan ancaman fisik serta psikis terhadap warga sipil karena mereka mempertahankan tanah adatnya. Ketiga, menurut Asep Komarudin, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia pada 18 Desember 2025 mengungkapkan bahwa setiap proyek yang masuk di Papua hanya akal-akalan para elit. Proyek pemerintah bernama Swasembada Pangan dan Energi yang digagas Prabowo adalah rencana menyiapkan bencana ekologi bagi seluruh tanah Papua, ujar Asep. Pasalnya, proyek tersebut untuk memenuhi ambisi Presiden Prabowo, yakni jutaan hutan alam Papua harus hilang untuk ditanam beras, sawit, tebu, dan singkong. Riset dari Greenpeace Indonesia secara konsisten menunjukkan bahwa ekspansi kelapa sawit merupakan salah satu penyebab deforestasi, degradasi gambut, kerusakan hutan, dan juga peningkatan emisi karbon di Indonesia. Berdasarkan catatan Sawit Watch, perkebunan kelapa sawit di Papua hingga 2022 sudah menyentuh ambang batas daya tampung lingkungan. Perhitungan ambang batas lingkungan sawit di Papua adalah 290.837 hektar. Sementara hingga tahun 2022, perkebunan sawit di pulau paling timur Indonesia itu sudah mencapai 290.659 hektar. Luas perkebunan yang ada sudah sangat krusial dan hampir mendekati kapasitas ekosistem yang ideal, ujar Direktur Eksekutif Sawit Watch Ahmad Surambo. Fakta-fakta ini apakah tidak cukup terang benderang untuk menahan ambisi hanya demi kepentingan segelintir korporasi oligarki? Jangan naif, sekitar 2 bulan sejak dilantik sebagai presiden pada tanggal 30 Desember 2024, Prabowo telah menyebut
Indonesia perlu menambah kelapa sawit tanpa takut dianggap membahayakan dan menyebabkan deforestasi. Nggak usah takut apa itu katanya, membahayakan, deforestation. Namanya kelapa sawit, ya pohon kan? Benar nggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh yang boten-boten saja oleh orang-orang itu? Paham? Sampai di sini? Salam melek politik.